Ada dua exchange global yang saat ini sedang dalam kendala operasional. Exchange itu adalah Bitmart dan Bitmex. Di bulan yang sama dan di tahun yang sama, Juli 2026, mereka selang beberapa hari itu mengumumkan adanya down operasional. Ini bukan berarti langsung bangkrut, bukan berarti kolaps, dana dibawa kabur, terus dikunci, terus ngilang. Bukan yang langsung sampai se ekstrim itu. Tetapi kondisi operasional dihentikan ini pada dasarnya memiliki alasan operasional bisnis yang merugi. Jadi dua exchange ini tuh masuk kategori global, tapi dia berada di level mid tier, bahkan masih di bawahnya Maxi, masih juga di bawahnya Get.io, Bitget. Jadi lebih kecil tapi ini levelnya sudah global. Nah, kendala ini tuh masih terus berjalan, alasannya itu berbeda-beda. Kalau yang Bitmex itu rencananya ada strategic reserve, jadi mau ditutup ini dengan alasan pertimbangan crypto industry, jadi bahasanya halus. Terus kalau yang Bitmart itu bilangnya lebih lebih agak terus terang seperti operasional, masalah operasional ya. Jadi artinya kita bisa asumsikan merugi. Jadi kondisi ini belum langsung bangkrut, tetapi kedua exchange global ini merencanakan timeline sampai di bulan Agustus September. Dan Agustus September timelinenya itu bertahap, jadi trading mulai ditutup, terus sebagian posisi yang dibuka hanya bisa di close, bisa withdraw tapi nggak bisa deposit, nggak bisa bikin akun, dan jadi bertahap gitu ya, nggak langsung tiba-tiba langsung bangkrut hilang total. Tetapi beberapa hal yang harus diketahui oleh kalian di sini sebagai trader crypto. Dampak dari dua exchange global di tahun dan bulan yang sama melakukan atau menginfokan operasional down ini bisa berdampak kepada industri kripto juga, walaupun dampaknya nggak signifikan langsung ya, tetapi tetap berdampak karena ini arahnya ke negatif. Dengan kedua exchange meter ini nggak bisa bersaing dengan raksasa, berarti pola industrinya ini belum, atau kita ngomongnya di luar projection, gagal berkembang berdasarkan waktu. Bukan gagal secara universal, tetapi tidak mampu bertahan karena perkembangannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Contoh, ada 10 supermarket tapi di sini masyarakatnya cuma 10 orang. Kan nggak mungkin tuh satu masyarakat datang ke satu supermarket aja. Jadi supermarketnya terlalu banyak, pemainnya cuma sedikit. Yang belanja sedikit, supermarketnya kebanyakan. Otomatis hanya ada 1 sampai 2 supermarket yang bisa bertahan, sisanya bangkrut. Nah, jadi itu tuh menjadi analogi yang paling cocok. Nah, terus sebagai contoh kasus masa lalu, pernah tahu MT Gox dan FTX enggak? MT Gox-nya itu di tahun 2018 kalau nggak salah, FTX-nya tahun 2022. Kebangkrutan dua exchange ini ngebuat harga Bitcoin jatuh karena mereka raksasa dan waktu itu industri kripto belum berkembang seperti sekarang. Kalau sekarang, exchange globalnya kan nggak bermasalah, hanya exchange mid-tier. Tetapi jatuhnya atau kondisi operasional down ini tetap sebagai user kalian, mungkin kalian punya atau pakai exchange itu, solusi pertamanya ya pasti sebagai trigger dipindahkan aja asetnya, paling simple. Mumpung masih bisa di withdraw dan belum ada deklarasi bangkrut, ya cuma operasional down, prosesnya panjang ya, down sampai menuju akhir yang nggak tahu apa itu bisa berbulan-bulan. Tetapi kalau kalian trader ya pindahkan aja saldonya, simple, cuma butuh beberapa menit. Anggaplah ini sebagai news yang nyelamatin posisi kalian lah, saldo kalian brutto atau posisi kalian dari exchange dua itu kalau kalian pakai. Lalu alasan kedua, kalau down di dua exchange itu otomatis banyak user akan pindah ke exchange lain yang makin monopoli kan, berarti yang semakin besar makin mendapatkan market share tinggi. Tetapi jatuhnya exchange ini nyebabin kripto pun juga bisa goyang. Ini belum kejadian sih, kita kayak mau prediksi future. Tapi dengan melihat masa lalu, kalau FTX dan MT Gox saja bisa ngebuat market crypto crash atau penyebab bear market kala itu, maka dua exchange ini pun juga bisa dipertanyakan. Bear marketnya sudah terjadi, tetapi jangan berekspektasi bear market selesai hanya dengan sudah terjadi Bitcoin jatuh 50% itu aja. Tetap ada dampaknya, jadi nggak boleh berpikir arogan. Berpikirlah secara luas, kalau meskipun ini exchange kecil, bisa berdampak. Kalau sampai mereka bangkrut, amit-amit, misalnya kastodiannya nggak bisa di withdraw, dananya hilang, atau segala masalah yang lebih kompleks, bukan sekedar operasional bisnis, itu bisa mempengaruhi trust kripto ke sebagian exchange besar juga. Jadi ikan kecil bisa mempengaruhi ikan besar, walaupun ya ini cuma ikan kecil, dampaknya tetap ada. Dampak ada menyebabkan apa yang terjadi, maka kripto akan down. Down ini jangan salah paham ya, downnya atau flash crashnya maka kripto yang akan terjadi kalau sampai dua exchange ini itu mengarah ke lebih negatif.
turunnya nggak sampai 50% lah ya, karena ini bukan FTX, bukan yang raksasa seperti itu. Tetapi turun 20%, 30% itu kan sangat memungkinkan kan. Itu yang harus diantisipasi sebagai trader futures. Jadi langkah yang paling benar kalau punya saldo di situ tinggal dipindahin, terus pantau update dari 2 exchange global besar. Mereka kehilangan market share, artinya akan ada monopoli dari exchange raksasa. Ada bahayanya juga kalau top 2 atau 3 exchange raksasa berperang dan tidak ada pesaing lain karena kebangkrutan. Ini bisa jadi aktivitas monopoli.